Shalom saudaraku, selamat pagi. Terpujilah nama Tuhan yang maha ajaib, yang memberikan kita kehidupan, segala berkat rahmat dan anugerahnya yang dilimpahkan atas kita. Hingga pada pagi hari ini kita dapat merasakan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita kesempatan untuk belajar renungan Alkitab. Kita akan belajar, maukah engkau sembuh pada pagi hari ini? Sebelumnya kita mempersiapkan terlebih dahulu dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Dan di sini kita akan mengutip pada ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini adalah merupakan pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada seorang yang sakit selama 38 tahun, saudara. Siapa yang tidak ingin sembuh? Jangankan 38 tahun, saudara. Apabila satu hari sakit pun, kita sudah ingin sembuh, saudara. Tidak ada orang yang ingin sakit. Orang yang sakit ini berada di kolam Bethesda. Bethesda ini adalah rumah belas kasihan, saudara. Artinya Bethesda. Dia bersama sejumlah orang sakit lainnya. Mereka berada di sekitar kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan, saudara. Karena kalau ada malaikat Tuhan yang turun ke kolam untuk mengguncangkan air kolam itu, maka siapa yang pertama masuk ke dalam kolam, dialah yang sembuh. Saudara, kita bisa membayangkan kondisi fisik si sakit yang sudah 38 tahun menderita sakit. Apa yang dapat dilakukannya dalam kondisi seperti itu, saudara? Bagaimana mungkin ia bisa masuk ke kolam sebagai orang pertama di antara semua yang sakit yang menginginkan hal yang sama, saudara? Ketika Yesus datang ke Bethesda, Tuhan Yesus tahu benar kerinduan orang tersebut untuk sembuh. Karena itu Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dengan jujur ia berkata, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam untuk kesempatan pertama ketika terjadi goncangan." Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Angkat tilammu dan berjalan." Pada saat itu ketika ia menaati perintah Tuhan Yesus, ia sembuh, saudara. Saat itu ada begitu banyak orang yang berada dalam keadaan sakit. Artinya dalam arti luas, saudara, banyak orang yang sakit secara fisik. Lihat saja jumlah orang-orang yang datang berobat di rumah sakit. Contohnya, saudara, pada saat ini jumlah mereka lebih banyak. Mungkin yang kalau kita lihat bisa lebih banyak dari jumlah orang yang masuk ke dalam gereja, saudara. Karena itu, saudara, di tengah situasi yang demikian, pertanyaan Yesus menjadi relevan bagi kita. Maukah engkau atau maukah suamimu atau istrimu atau anakmu sembuh? Mungkin saudara, ada di antara kita yang sedang bergumul dengan penyakit tertentu. Kita ingin sembuh. Tetapi kesembuhan sepertinya jauh daripada kita. Seperti kita tidak memiliki pengharapan lagi. Dalam kondisi seperti itu, ada anak-anak Tuhan lari kepada kekuatan lain yang tidak dikehendaki. Ada yang setia terus berharap kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui kerinduan kita untuk sembuh. Dan mengetahui keterbatasan kita untuk semuanya yang kita butuhkan untuk pengobatan. Dialah yang akan menyembuhkan kita. Jangan pernah putus asa, saudara. Ketidakadaan orang yang menolong saudara. Seperti terhadap si sakit 38 tahun. Tuhan Yesus yang mengasihimu
Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Tuhan yang akan datang menyembuhkanmu. Tuhan yang akan datang memulihkan saudara, memulihkan kita semua. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Ya Allah Bapa Tuhan kami, di dalam segala keadaan, di dalam segala keterbatasan, di dalam kondisi ketakutan, seperti yang telah kami pelajari di dalam firman dari Alkitab, bahwa si sakit 38 tahun merindukan kesembuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi juga pada zaman ini, pada saat ini ya Bapa, menyembuhkan bangsa kami, menyembuhkan saudara-saudari, teman-teman, atau siapapun yang pada kesempatan ini telah terkena sakit COVID-19, virus corona. Angkatlah ya Tuhan dan sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Sembuhkanlah mereka dengan mujizat-Mu, ya Bapa Tuhan kami. Pakailah para dokter, pakailah tim medis, para perawat semuanya yang menjadi garda depan untuk menolong mereka. Dan pakailah obat yang digunakan ya Bapa untuk menyembuhkan mereka. Mungkin di dalam kehidupan teman-teman kami juga ada persoalan atau pergumulan yang ingin diangkat dari kehidupan mereka, yang telah bertahun-tahun mereka rasakan, membutuhkan jalan keluar. Satu-satunya hanya Engkau Allah Tuhan yang sanggup mengangkat, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan di dalam kuasa-Mu, hanya di dalam kehendak-Mu, Bapa Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, di dalam segala keadaan, tetaplah percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab Ia yang berkuasa di atas segala-galanya. Bersama saya Maruli Tua Sinambela, Tuhan memberkati kita semua. Amin.